Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar kita mendidik anak kita tetap acuan utamanya adalah Al-Quran. Jadi pendidikan ala barat itu kadang ada cocok, kadang tidak cocok. Karena itu seluruh yang kita lakukan termasuk bagaimana mencetak generasi kita, anak-anak yang Allah titip buat kita, itu dididik. Allah mengangkat sosok person yang lulus, yang diakui pendidikannya terhadap anaknya, yaitu Luqman Al-Hakim. Dan oleh karena itu kita belajar kepadanya, kita teladaninya, kita ambil ibrahnya, kita menasihati diri kita masing-masing, terutama selaku orang tua, baik memiliki anak secara biologis langsung kita dari ikhtiar dan usaha kita mendapatkan keturunan tersebut, atau kita mendapatkan anak, mungkin anak dalam artian dititip Allah untuk kita didik. Ini tetap bagian daripada mendapatkan ilmu yang sudah diakui oleh yang maha tahu, yang paling paham tentang kesuksesan manusia. Allah langsung mengabadikannya di dalam Al-Quran. InsyaAllah berbahagialah bapak yang mendapatkan sebuah kenikmatan tersendiri. Mungkin secara akademik kita punya ilmu terbatas, tapi kalau bapak bisa menghasilkan sebuah hasil didik karya bapak berupa lahirnya anak-anak yang sesuai dengan maunya Allah dan maunya Nabi, dia hidup, itu luar biasa bapak. Secara akademik boleh rendah, mungkin tidak ada S1-nya, S2-nya, S3-nya, tapi bapak bisa menghasilkan sebuah pendidikan yang luar biasa. Bapak tanamkan di rumah tangga kita. Dan begitu sebaliknya, tidak sedikit orang S1, bahkan S2, bahkan S3, tapi gagal mendidik anaknya dan mendidik keluarganya sendiri. Yang diakui oleh Quran adalah sosok manusia yang bisa mengantarkan anaknya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal surga, mengenal neraka, lalu lewat jalan yang Allah kehendaki. Jika kita buka lembaran-lembaran Quran, insyaAllah ada orang yang diberi nikmat tentang hal itu. Ada orang diberi karunia dengan kesuksesan itu, meskipun yang lain tidak sukses, tapi mungkin ini jalan kesuksesan setiap kita berbeda. Alhamdulillah ya ikhwah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan. Jadi Allah yang memberi dengan pakai sungguh, betul-betul, ya, sungguh-sungguh, tidak main pemberian itu. Allah memberi pada sosok yang manusia yang bernama Luqman. Allah beri nikmat dia, Allah beri karunia dia. Jadi manusia itu diberi nikmat, diberi karunia berbagai macam. Kalau karunianya Luqman di sini adalah karunia hikmah, karunia yang bernama hikmah. Ada nikmat yang bernama hikmah, ada rahmat Allah yang maha besar namanya hikmah.
Ada orang yang mungkin tidak diberi harta, tapi ada hikmah. Tidak diberi pangkat dan jabatan, tapi ada hikmah. Tidak diberi berupa masalah duniawi yang lainnya, tapi Allah beri satu nikmat, hikmah. Nah, satu diantaranya di sini Luqman. Afwan, ada yang bisa beri informasi siapa itu Luqman? Supaya kita bagi ilmu dulu. Apa yang kita tahu tentang Luqman dulu? Satu. Ya? Ya? Luqman bukan nabi. Ya, siapa Luqman itu? Luqman adalah sosok ulama orang yang saleh. Ya. Luqman sosok hamba Allah yang soleh. Satu, soleh, dan tidak mungkin diberikan yang hikmah ini kalau bukan karena kesolehannya. Kedua, nah ini pasti buka Google toh. Ini rahasianya kita. Jadi bukan sekarang ini buka Google, sekarang buka hasil Google yang kita pelajari. Kalau begitu ada pertanyaan langsung buka Kiai Google. Mbak Google. Siapa Luqman ini? Bukan Luqman dekat rumah tak? Ya. Nah, Luqman satu, dia hidup di zaman Nabi siapa ini? Dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dia belajar kepada Nabi Daud alaihissalam. Di muridnya Nabi Daud. Tapi ketika Daud dia berfatwa ini Luqman, dia menjadi pusat pemberi fatwa sebelum Daud jadi nabi. Tapi begitu Daud diangkat jadi nabi, Luqman berhenti. Dan artian jangan tanya saya kalau ada Daud. Siapa ini Luqman? Ya kita tidak terlalu seriusi, tapi pekan yang kita paling pesannya adalah pesan bahwa ada sosok makhluk yang Allah berikan. Ada mengatakan dia hidup lebih 1000 tahun. Umurnya panjang, Pak, lebih 1000. Dia kemanakan daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita lihat keturunannya, garis keturunannya sebagian pendapat dia adalah cucunya, kemanakannya, anak cucunya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai kakeknya kepada Azar tersebut. Beliau pendapat yang terkuat insyaallah bukan Nabi. Sebagai mengatakan Nabi, tidak ada masalah, tapi pendapat yang terkuat insyaallah bukan Nabi. Ada yang mengatakan pekerjaan sehari-harinya tukang besi, pandai besi. Ada yang mengatakan tukang kayu biasa. Ada yang mengatakan penggembala ternak. Ya, pekerjaan sehari-harinya itu pekerjaan yang tidak diperhitungkan oleh dianggap status sosial itu tinggi. Tapi begitu dia mendapatkan hikmah ini besar, dulu sesamanya penggembala ternak yang pernah biasa melihat menggembala ternak, dia berkata, apakah kau yang Luqman yang dulu menggembala ternak? Bila iya. Apa amalanmu? Kenapa engkau bisa setinggi dan semulia begini? Maka Luqman berkata, setiap amanah yang Allah berikan pada saya, setiap amanah manusia yang datang sama saya tunaikan. Yang kedua, saya pantang berdusta dalam hidup ini. Jujur adalah pakaian perhiasan yang melekat bagi diri kami, kata Luqman. Allah mengangkat saya, Allah memberikan kehormatan pada saya, Allah memberikan kemuliaan kepada saya. Satu yang saya ingat, saya pantang berdusta dalam hidup saya, kata Luqman. Jadi tidak ada hikmah ya ikhwah. Sulit hikmah itu datang kalau seseorang itu suka berdusta. Sukar hikmah itu muncul kalau seseorang itu sering berbohong, sering berdusta. Dan ini
Antum nasihat yang paling besar nanti untuk menundukkan Pak anak didik kita, termasuk anak didik sejati yang tidak ada pensiunnya, tidak ada liburnya, adalah anak didik anak kita sendiri. Itu anak didik yang tidak ada pensiun, dan anak didik yang tidak mengenal berhenti. Itu untuk kunci sukses sebentar. Sebelum Luqman mengurai nasihat-nasihatnya sebentar, modal yang paling besar adalah ada hikmah. Jangan orang tua suka berbohong, apalagi kebohongannya diketahui oleh anak didiknya atau anaknya sendiri. Itu membubarkan keberhasilan pendidikan kita. Yang kedua, tunaikan amanah. Apa amanah manusia? Tunaikan supaya bisa itu nanti qaulannya qaulan saqila wa qaulan baghiga. Perkataannya perkataan yang cepat membekas, perkataan yang bisa berpengaruh, yang membuat kewibawaannya tersendiri karena kata-kata hikmah yang ada dalam dirinya. Luqman seorang bertubuh hitam, pendek, model dan bentuk dirinya Pak hina secara sosial, tapi dia memiliki ada seorang syekh namanya Wahb al-Munabbih. Itu beliau mengatakan, saya sudah mengumpulkan dan membaca lebih 10.000 bab kata-kata hikmah Luqman Hakim. Lebih 10.000 bab kata-kata hikmah Luqman Hakim. Dari sosok manusia, bukan rasul, tidak ada gelar sedikit pun pada dirinya, tapi berwibawa sikapnya, berwibawa perkataannya yang mengalahkan manusia-manusia yang punya ilmu di sekelilingnya. Dan beliau pesankan betul Luqman, jangan pernah berkata pada sesuatu yang sia-sia.